Nanti kita akan lihat bagaimana alur proses penyampaian SPPH, kemudian prosedur yang harus dilakukan dan juga nanti terakhir ada tutorial atau bagaimana cara melakukan input pada. Halo Sobat Ngopi Pajak, jumpa lagi dengan saya Eko Dodi Supriyatma. Ini adalah video pertama yang saya buat di tahun 2022 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi panduan bagi sobat ngopi semua yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela. Di beberapa video sebelumnya sudah dibahas terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, juga termasuk di dalamnya terkait dengan program pengungkapan sukarela, siapa saja yang bisa mengikuti PPS, kemudian berapa tarifnya, dan kemudian ada dua kebijakan, kebijakan satu dan kebijakan dua. Kemudian bagi yang tidak mengikuti dan bagi yang mengikuti apa saja manfaat dan kerugiannya. Nah, di video kali ini kita akan bicara kepada hal yang lebih teknis, seperti kita ketahui bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang HPP ini sudah terbit, yaitu PMK 196 tahun 2021. Nah, berdasarkan PMK tersebut kita bisa lihat hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang HPP, maka di PMK ini diatur lebih detail lagi, baik terkait dengan denda maupun dengan skema yang nanti akan dijalankan. Nanti kita akan lihat bagaimana alur proses penyampaian SPPH, kemudian prosedur yang harus dilakukan, dan juga nanti terakhir ada tutorial atau bagaimana cara melakukan input pada aplikasi DJP online untuk melakukan submit SPPH tersebut. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Namun sebelum itu, untuk sobat ngopi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita coba masuk pada materinya. Nah, di sini ada gambaran umum dari proses pengungkapan harta atau PPS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh WP ini atau SPPH ini bisa dilakukan lebih dari satu kali. Nah, pada saat SPPH ini disampaikan melalui DJP online, nah kemudian wajib pajak yang ikut PPS ini melakukan input data atas harta-harta yang akan diungkapkannya. Nah, ini berbeda dengan tax amnesty yang ada pada tahun 2016 lalu. Nah, di mana pada saat program tax amnesty, WP melakukan input pada formulir Excel, kemudian melakukan print secara fisik atau hard copy, kemudian disampaikan juga dalam bentuk soft copy melalui flash disk. Kemudian WP menyampaikan langsung pada KPP, kemudian WP mendapatkan surat keterangan. Nah, dalam program PPS ini melalui SPPH dilakukan secara online. Setelah melakukan input data, kemudian melakukan submit, ini wajib dilampirkan dengan bukti pembayaran dari PPH final tersebut. Nah, setelah melakukan submit, maka wajib pajak akan secara langsung mendapatkan esket. Nah, esket ini diterbitkan secara otomatis oleh sistem. Nah, begitu juga dengan SPPH yang disampaikan untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini bisa berupa pembetulan. Nah, pembetulan ini bisa disebabkan karena ada harta tambahan yang ingin diungkap ataupun karena ada perbaikan. Nah, perbaikan ini bisa berupa kesalahan tulis ataupun memang seperti disebutkan tadi ada tambahan harta yang ingin diungkap. Ataupun juga WP bisa melakukan pencabutan. Nah, atas setiap SPPH yang disampaikan, maka SPPH yang terakhir itu akan menggugurkan SPPH yang sebelumnya. Nah, untuk pencabutan ini WP menyampaikan SPPH dengan menyampaikan nilai
nol pada harta yang diungkap sebelumnya. Nah, begitu juga dengan pengungkapan SPPH yang pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk pembetulan ini juga akan secara otomatis diterbitkan esket melalui sistem. Nah, atas SPPH yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, nanti DJP berhak untuk melakukan penelitian atas SPPH yang sudah disampaikan oleh wajib pajak. Nah, kemudian setelah melakukan penelitian ini, jika memang ada data yang perlu dilakukan klarifikasi oleh DJP kepada wajib pajak, maka bisa saja DJP meminta klarifikasi atas SPPH yang sudah disampaikan. Nah, nanti atas klarifikasi ini bisa saja terbit surat pembetulan atau pembatalan, dan surat pembetulan atau pembatalan ini bisa terjadi karena berdasarkan data atau klarifikasi yang sudah dilakukan bahwa harta yang diungkap ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, maka nanti bisa saja terbit surat pembetulan atau juga bahkan SK-nya dibatalkan. Selanjutnya masuk pada bagian komitmen untuk wajib pajak yang akan melakukan repatriasi atau juga melakukan investasi. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk repatriasi ini wajib dilakukan paling lambat tanggal 30 September tahun 2022. Nah, sementara untuk investasi ini jangka waktunya lebih panjang, yaitu pada tanggal 30 September 2023. Atas repatriasi ini berdasarkan jangka waktu tersebut harus sudah dilakukan. Bisa jadi nanti pada pelaksanaannya WP itu gagal atau batal melakukan repatriasi ataupun investasi. Nah, maka dari aspek itu DJP dalam hal ini dapat melakukan pengawasan berkaitan dengan komitmen dan repatriasi atau investasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, nanti berdasarkan komitmen ini dilakukan pengawasan oleh DJP apakah atas komitmen tersebut sudah dilakukan atau belum. Jika memang pada jangka waktu yang sudah mendekati batas akhir ternyata komitmen ini belum dilakukan oleh wajib pajak, maka bisa saja nanti DJP menerbitkan surat teguran. Surat teguran ini bisa berdampak pada wajib pajak yang gagal repatriasi atau investasi, maka harus membayar tambahan PPh final. Untuk pembayaran PPh final ini terbagi menjadi dua, dan ini tarifnya berbeda. Untuk wajib pajak yang gagal repatriasi dan investasi namun segera membayar dan mengungkapkannya secara sukarela, maka ini akan mendapat tarif lebih rendah jika dibandingkan wajib pajak tidak membayar PPh final secara sukarela tapi melalui penetapan dari Ditjen Pajak atas komitmen yang tidak sesuainya. Nah, ini nanti penetapannya ini bisa juga diterbitkan dalam bentuk SKP KB. Bisa juga ada kaitannya dengan atas kurang ungkap harta, bisa berdasarkan kebijakan 1 ataupun kebijakan 2. Gambaran umum terkait dengan prosedur atau proses dari penyampaian SPPH ini seperti yang dijelaskan barusan. Jika memang nanti ada diskusi, boleh nanti Sobat Ngopi tulis di kolom komentar, ataupun jika ada tambahan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana tata cara kita sebagai wajib pajak yang akan melakukan input data di form SPPH yang sudah disediakan oleh DJP, dalam hal ini melalui DJP online. Tutorial ini atau tata cara input SPPH kita akan menggunakan panduan atau tutorial yang sudah ada dan disiapkan oleh DJP. Baik, selanjutnya mari kita lihat bagaimana tutorial dan tata cara melakukan input untuk program pengungkapan sukarela.
Selamat datang di tutorial aplikasi program pengungkapan sukarela. Pertama, Anda harus login ke halaman aplikasi pengungkapan sukarela. Kemudian masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang terdapat pada halaman login. Pilih menu Buat Laporan untuk membuat laporan. Pada menu ini, pilih laporan SPPH. Pilih jenis kebijakan yang akan Anda laporkan. Anda dapat memilih media pengiriman token untuk membuka dan mengisi formulir SPPH. Anda dapat pindah ke menu Unduh Viewer. Setelah berhasil, silakan buka formulir SPPH yang sudah terdownload dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Pada halaman pertama, Anda diminta untuk mengisi daftar rincian harga bersih. Untuk tahun perolehan harta, apabila Anda memilih kebijakan 1, maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Untuk kebijakan 2, maka tahun perolehan diisi dari tahun 2016 sampai 2020. Jumlah dari kolom 21, 22, dan 23 harus sama dengan jumlah kolom 20. Pada daftar utang, kolom nomor urut harta terkait diisi pada nomor urut pada tabel daftar rincian data. Setelah selesai mengisi semua, Anda dapat mengklik tombol selanjutnya. Lalu Anda dapat mengisi kolom identitas yang berwarna putih. Halaman induk merupakan ringkasan dari daftar rincian harta dan utang yang terdapat pada halaman sebelumnya.
Anda selesai mengisi semua, silakan klik kirim. Masukkan kode verifikasi yang Anda terima, baik di email atau nomor telepon. Setelah berhasil mengirim formulir SPPH, Anda dapat kembali ke laman landing page aplikasi program pengungkapan sukarela. Ringkasan SPPH yang Anda kirim dapat dilihat kembali pada menu draft. Terdapat beberapa tombol, yaitu lihat detail SPPH, pembayaran, kirim data SPPH, hapus SPPH. Selanjutnya, Anda dapat membuat kode billing apabila masih memiliki kurang bayar pajak. Melalui menu pembayaran, terdapat dua pilihan, yaitu konfirmasi pembayaran billing yang dibuat di aplikasi PPS dan konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri di luar aplikasi PPS. Pembuatan kode billing dapat dilakukan dari aplikasi PPS atau secara mandiri melalui aplikasi e-billing. Apabila Anda ingin membuat kode billing dari aplikasi PPS, silakan memilih belum pada aplikasi pembayaran, dan kode billing akan muncul pada informasi data billing. Anda melakukan pembayaran terhadap kode billing tersebut melalui bank persepsi. Setelah selesai melakukan pembayaran melalui bank persepsi, pilih menu pembayaran dan pilih sudah. Setelah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat pada aplikasi PPS, pembayaran Anda akan diverifikasi oleh sistem. Apabila jumlah pembayaran Anda sudah sesuai dengan jumlah kurang bayar yang terdapat pada aplikasi, maka Anda dapat mengirim SPPH melalui tombol kirim SPPH pada menu draft. Anda dapat memilih media pengiriman token dengan menggunakan email atau nomor telepon yang terdaftar pada akun pajak.go.id. Selanjutnya, Anda dapat memasukkan kode verifikasi yang Anda terima, baik melalui email atau nomor telepon. Kemudian, klik tombol kirim SPPH. Setelah proses berhasil, Anda akan menerima pemberitahuan melalui email bahwa Anda telah mengikuti program pengungkapan sukarela. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan mengunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Pajak kuat, Indonesia maju. Nah, baik Sobat Ngopi, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi tambahan untuk Sobat Ngopi yang ingin mengikuti program PPS. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan dibagikan. Dan jika Sobat Ngopi menganggap bahwa channel Ngopi Pajak ini bermanfaat, silahkan di-subscribe. Terakhir, saya mohon pamit, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.